Kelompok lawan, yo 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 yo. Tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Dalam konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian ini, banyak sekali ilmu-ilmu yang menyatakan atau menyampaikan konsep-konsep yang berhubungan dalam kepribadian. Salah satunya, contohnya yang saya ambil itu adalah Al-Wisol pada bukunya tahun 2005 halaman 8 dan 9 yang mengungkapkan ada konsep yang berhubungan erat dengan kepribadian, bahkan kadang-kadang disamakan dengan kepribadian itu sendiri. Jadi apa saja itu yang disampaikan oleh Al-Wisol tadi? Yang pertama itu adalah karakter. Karakter ini menggambarkan tingkah laku kita dan menonjolkan nilai. Ini nilai adab, nilai perilaku kita, nilai adab. Baik benar kita ataupun baik buruk kita, benar salah kita, itu ditonjolkan. Yang kedua itu temperamen. Temperamen ini berkaitan dengan faktor yang menentukan. Jadi sifat kita itu, kepribadian kita ini, faktor itu sangat pengaruh. Ada faktor dari luar dan ada faktor dari dalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, sifat-sifat. Sifat-sifat ini itu respon kita, respon yang senada itu sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip, berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama ataupun relatif lama. Yang keempat itu ciri. Ciri ini beda-beda tipis dengan sifat, mungkin hampir sama, mirip ya, namun dalam kelompok stimuli ini lebih terbatas ciri. Jadi itu stimuli itu maksudnya rangsangan ataupun dorongan. Yang keempat maksudnya yang kelima, kebiasaan. Kebiasaan ini merupakan respon yang sama dan cenderung berulang. Jadi respon itu respon yang berulang dan sama. Jadi itu adalah konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Kalau kita berpikir kepribadian itu mungkin hampir sama, kepribadian sama mungkin dengan karakter dan kepribadian apa beda? Itu kan hampir sama, tapi dalam kepribadian itu ada penjelasan lagi dan sub-sub lainnya. Itu yang tadi saya jelaskan, itu ada beberapa karakter, ada yang kedua itu temperamen, yang ketiga sifat-sifat, yang keempat ciri-ciri, ataupun yang kelima kebiasaan. Setelah itu saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri kepribadian. Yang tadi itu cirinya dalam konsep, ciri kepribadian dalam konsep. Kali ini ciri kepribadian itu ada dua. Jadi yang pertama itu adalah kepribadian yang sehat. Kepribadian sehat, jika kita memiliki kepribadian sehat, kita pasti memiliki kemampuan dalam diri kita secara sadar, secara wajar. Jadi kita melakukan apapun itu secara wajar, tidak ada penggangguan kelainan ataupun apapun, tidak ada kekurangan ataupun lainnya. Itu kita memiliki kemampuan menilai diri apa adanya. Kita bisa melihat diri kita, kelebihan kita, kekurangan kita, ataupun realistik dan lain sebagainya. Juga kita memiliki kemampuan dalam menilai prestasi yang diperoleh secara wajar, kan? Bisa menilai keberhasilan yang didapat ataupun secara logis, tidak menjadi sombong, angkuh, dan mengalami hal-hal yang kelainan gitu. Dia dapat berpikir secara tanggung jawab, secara amanah, bisa mengatasi masalah sendiri, ya, memiliki ciri terhadap berpikir, bertindak, memiliki kemampuan mengambil keputusan, mengarahkan, mengembangkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk menjadi lebih baik. Itu yang pertama, kepribadian yang sehat. Yang kedua itu adalah kepribadian yang tidak sehat. Ciri yang kepribadian yang kedua adalah ciri kepribadian yang tidak sehat. Yang pertama itu mudah marah.
Ini ada nih yang kita punya kawan kan, kepribadiannya dikit aja kita salah cakap atau apa, dia tersinggung, itu memaafkan itu susah. Ini kepribadian tidak sehat. Yang kedua itu menunjukkan kekhawatiran atau kecemasan. Nah, kadang ada orang kedua ataupun teman kita selalu cemas dia, padahal ada masalah dikit cemas, khawatir berlebihan. Itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan nantinya kan. Jadi itu adalah ciri kepribadian yang tidak sehat. Yang ketiga itu adalah sering merasa tertekan. Ini dalam persoalan faktor-faktor apa dia tertekan? Ini banyak nih. Misalnya kalau kawan kita itu masalah percintaan itu sering dia tertekan, masalah keluarga itu sering tertekan. Kalau kita sering tertekan, kita bisa drop. Itu ada namanya penyakit. Yang keempat itu bersikap kejam, senang mengganggu orang lain, ataupun kita sebagai yang lebih tua mengganggu yang lebih muda, ataupun mengganggu binatang, kejam dengan binatang. Itu merupakan ciri kepribadian yang tidak sehat. Yang kelima itu tidak mampu menghindari perilaku yang tidak sesuai hukum. Ini selalu melanggar hukum, hukum di negara setempat. Yang selanjutnya itu kebiasaan berbohong. Ini di dalam Al-Quran sendiri pun kita dilarang berbohong, karena sedikit saja kita berbohong karena pengaruh besar dalam berbohong itu sendiri. Yang selanjutnya itu bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. Otoritas ini maksudnya wewenang ataupun orang yang memiliki hak atau wewenang seperti lembaga. Dia pun memusuhi, tidak senang dia dengan lembaga-lembaga yang ada di negara sendiri kan. Itu. Yang terakhir adalah senang mengkritik. Mengkritik dalam bentuk menjatuhkan. Ini tidak bagus ini. Jadi kita kalau mengkritik, tidak ada mengkritik yang membangun. Ini orang yang kepribadian tidak sehat ini selalu mencemooh orang lain, mengkritik. Jika ada orang satu membuat sesuatu, dia kritik. Bagaimana orang itu supaya tidak sukses, mungkin tidak lebih baik, atau mungkin jatuh sejatuh-jatuhnya gitu. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan dalam materi. Yang pertama itu ada konsultasi yang berhubungan dengan kepribadian. Yang kedua tentang ciri-ciri kepribadian. Baik, penjelasan sedikit dari saya. Sekian dan terima kasih. Teori kepribadian. 1. Teori kepribadian psikoanalisis. Dalam mencoba memahami sistem kepribadian manusia, Freud membangun model kepribadian yang saling berhubungan dan menimbulkan ketegangan satu sama lain. Konflik dasar dari 3 sistem kepribadian tersebut menciptakan energi psikis individu. Ketiga sistem itu yaitu 1. Ide, bekerja menggunakan prinsip kesenangan. 2. Ego, mematuhi prinsip realita, menunda pemuasan sampai bisa dicapai dengan cara yang diterima masyarakat. Yang ketiga, super ego atau hati nurani, memiliki standar moral pada individu. Selanjutnya, teori Freud mengenai dinamika kepribadian menyatakan bahwa terdapat sejumlah energi psikis yang konstan untuk setiap individu. Teori ini berpendapat bahwa dorongan ide yang tidak bisa diterima dapat menimbulkan kecemasan yang bisa diturunkan oleh mekanisme pertahanan. Kemudian, teori Freud mengenai perkembangan kepribadian menyatakan bahwa individu melewati tahap psikoseksual dan harus memecahkan konflik Oedipal. Kedua, teori sifat. Yang dimaksud dengan teori sifat pada dasarnya meliputi psikologi individu. Gordon Willard Allport, psikologi konstitusi William Sheldon, teori faktor Raymond. Teori ini dikenal sebagai teori tipe. Bagi Allport, sifat adalah sesuatu yang sesungguhnya eksis namun tidak terlihat. Itu terletak dalam bagian tertentu dalam sifat saraf. Meskipun tidak terlihat, kita bisa merasakan kehadirannya dengan mengamati konsistensi dari perilaku seseorang.
Alport membedakan antara sifat umum dan kecenderungan pribadi. Sifat umum adalah dimensi sifat yang dapat membandingkan individu satu sama lainnya. Kecenderungan pribadi dimaksudkan sebagai pola atau konfigurasi unik sifat-sifat yang ada dalam diri individu. 3. Teori kepribadian behaviorisme. Menurut Skinner, individu adalah organisme yang memperoleh pembendaharaan tingkah lakunya melalui pelajar. Kemudian, Skinner menguraikan sejumlah teknik yang digunakan untuk mengontrol perilaku. Kemudian, banyak diantaranya dipelajari oleh social learning theorists, yaitu pengangkangan fisik, bantuan fisik, mengubah kondisi stimulus, memanipulasi kondisi emosional, melakukan respon-respon lain, menguatkan diri secara positif, menghukum diri sendiri. 4. Teori psikologi kognitif. Pandangan teori kognitif menyatakan bahwa organisasi kepribadian manusia tidak lain adalah elemen-elemen kesadaran yang satu sama lain saling terkait dalam lapang kesadaran. Dalam teori ini, unsur psikis dan fisik tidak dipisahkan lagi, karena keduanya termasuk dalam kognisi manusia. Bahkan, dengan teori ini, dimungkinkan juga faktor-faktor luar dimasukkan dalam lapangan psikologis atau lapangan kesadaran manusia. Dan kepribadian atau personality merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian atau temuan-temuan hasil praktik penanganan kasus para ahli. Adapun kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris personality. Kata personality sendiri berasal dari bahasa Latin persona, yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. Psikolog kepribadian adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang kepribadian manusia melalui tingkah laku atau sikap sehari-hari yang menjadi ciri khas orang tersebut. Kepribadian merupakan salah satu bagian atau ciri khas yang istimewa dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, psikologi kepribadian adalah yang sangat penting untuk dipelajari. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi kepribadian dan tipe-tipe kepribadian. Fungsi kepribadian dibagi menjadi dua, yaitu fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif menjelaskan atau menggambarkan merupakan fungsi teori kepribadian dalam menjelaskan atau menggambarkan perilaku atau kepribadian manusia secara rinci, lengkap, dan sistematis. Yang kedua yaitu fungsi prediktif. Teori kepribadian selain harus bisa menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia sekarang, juga harus bisa memperkirakan apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia di kemudian hari. Dengan demikian, teori kepribadian harus memiliki fungsi prediktif. Yang kedua yaitu tipe-tipe kepribadian. 1. Sanguinis. Orang dengan tipe kepribadian sanguinis cenderung hidup optimis, ringan, dan riang. Tipe ini juga menyukai petualangan dan memiliki toleransi dan tinggi akan risiko. Selain itu, tipe sanguin biasanya lemah dalam menoleransi kebosanan, serta akan mencari variasi dan hiburan. Secara alami, sifat ini kadang-kadang negatif dalam mengaruhi hubungan percintaan dan lainnya. 2. Plekmatis. Seorang dengan kepribadian plekmatis biasanya adalah orang-orang yang cinta damai. Tipe ini biasanya mencari keharmonisan antara lain pribadi dan hubungan dekat yang membuat orang pragmatis menjadi pasangan yang setia dan orang yang penuh kasih. Orang pragmatis suka menjaga hubungan dengan teman-teman lama, anggota keluarga yang jauh, dan tetangga. Dalam hal kepribadian, tipe pragmatis cenderung menghindari konflik dan selalu menengahi orang lain untuk memulihkan perdamaian dan harmoni. Yang ketiga yaitu koleris. Seorang dengan kepribadian koleris biasanya orang yang sangat bertoleransi pada tujuan. Orang yang koleris terkenal sangat cerdas, analitis, dan logis, sangat praktis dan langsung. Tetapi tipe-tipe ini tidak harus menjadi teman baik atau orang yang lemah. Seorang koleris tidak menyukai pembicaraan yang singkat dan menikmati pembicaraan mendalam dan bermakna. Mereka lebih suka sendirian daripada perusahaan dengan orang berkepribadian lemah. 4. Melankolis. Orang dengan kepribadian melankolis menyukai tradisi, misalnya wanita memasak untuk laki-laki,
membuka pintu bagi wanita. Tipe melankolis rata-rata mencintai keluarga dan teman-temannya. Tidak seperti orang-orang sabuins, melankolis tidak suka mencari hal-hal yang baru dan petualangan, dan bahkan cenderung akan sangat menghindarinya. Terima kasih. Faktor penentu kepribadian. 1. Faktor keturunan. Pada faktor ini, keturunan mengarah pada faktor genetika seseorang, tinggi fisik, gender, bentuk wajah, komposisi otot, temperamen, serta refleks. Irama biologis dan tingkat energi ialah karakteristik yang secara umum dianggap, entah sepenuhnya atau secara substansial, bisa dipengaruhi oleh siapa orang tua dari individu itu, yakni komposisi biologis dan psikologis. 2. Faktor lingkungan. Faktor yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan, norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang seseorang manusia dapat alami. Faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk kepribadian seseorang. Sebagai contoh, budaya membentuk norma sikap. Tahap-tahap perkembangan kepribadian. Freud menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase yang berhubungan dengan kepekaan pada daerah-daerah erogen atau bagian tubuh tertentu yang sensitif terhadap rangsangan. Keenam fase perkembangan kepribadian adalah sebagai berikut. Fase 1. Fase oral atau oral stage, 0 sampai kira-kira 18 bulan. Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. 2. Fase anal atau anal stage, kira-kira usia 18 bulan sampai 3 tahun. 3. Fase valis atau valis stage, kira-kira usia 3-6 tahun. Pada fase ini bagian tubuh yang sensitif pada fase valis adalah alat kelamin. 4. Fase laten atau laten stage, kira-kira usia 6 sampai pubertas. Pada fase ini didorong oleh seks cenderung bersifat laten atau tertekan. 5. Fase genetikal atau genetikal stage, terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya. Pada masa ini individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Kesimpulan, ada beberapa konsep yang berhubungan dengan kepribadian, yakni karakter, batin atau pikiran. Sifat-sifat, ciri, dan kebiasaan kepribadian adalah suatu pembiasaan terhadap pola dalam menemukan makna yang sesungguhnya. Dalam kepribadian terjadi secara dinamis pada diri setiap orang sebagai sistem psikofisik yang menentukan cara unik dalam menyesuaikan diri pada lingkungan. Kemampuan dalam diri secara realistis bisa menilai diri apa adanya terhadap kelebihan dan kekurangan terhadap fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya, merupakan pola kepribadian yang sehat. Dalam perkembangan kepribadian individu dipengaruhi oleh kematangan dan cara-cara individu mengatasi ketegangan atau pengaruh asli dalam diri, dan perkembangan dapat ditimbulkan karena adanya frustasi, konflik, dan ancaman. Faktor penentu kepribadian adalah faktor keturunan dan faktor lingkungan. Tahap-tahap perkembangan kepribadian berhubungan dengan kepekaan pada daerah-daerah bagian tubuh tertentu sensitif terhadap rangsangan. Sekian dan terima kasih.